Chapter 2. Raising a Villain the Right Way. Buku-buku tebal berjatuhan dari rak. Suara kerasnya menggema di dalam perpustakaan besar keluarga Palatio. Alan berlutut di lantai. Satu buku lagi menghantam kepalanya. Ia meringis. Rak demi rak ia sisir dengan mata lelah. Tidak ada juga, gumamnya pelan. Mencari petunjuk tentang bos ketiga ternyata jauh lebih menyakitkan dari yang ia kira. Tumpukan buku berserakan di sekelilingnya. Lalu, langkah kaki terdengar mendekat. Cepat, terburu-buru. Evan muncul di ambang pintu. Tuan muda, nadanya formal, tapi napasnya masih belum stabil. Anak kedua yang Anda sebutkan sudah berhasil kami selamatkan. Alan langsung menoleh. Benarkah? Masih memegang buku di tangannya. Kamu memperlakukannya dengan baik, kan? Tentu saja, setelah aku menyelamatkannya dari pasar budak ile. Kalimat itu terputus. Boom! Ledakan keras mengguncang ruangan. Rak buku bergetar. Debu berjatuhan dari langit-langit. Sosok seseorang melesat masuk. Siluetnya menembus cahaya dari lorong. Dan saat debu mulai mengendap, seorang pria berdiri dengan senyum miring yang angkuh. Ternyata ada Alan, putra kedua keluarga Count Palatio, Tonio Palatio. Ia membungkuk santai. Sikunya bertumpu di atas kepala Alan, seolah kepala itu hanyalah sandaran kursi. Kenapa orang buta huruf sepertimu memegang buku? Senyumnya ringan, tapi tekanan sikunya berat. Kudengar kau akhir-akhir ini belajar. Alan tidak langsung menjawab. Matanya setengah terbuka, tatapannya kosong. Tapi bukan kosong karena takut. Ada sesuatu yang ia tahan. Hei, tekanan bertambah. Jawab kakakmu ini. Di dalam hati Alan, sebuah pertanyaan muncul. Dia selalu seperti ini. Bagaimana Alan yang asli bisa menahan semua ini? Aku sangat ingin membalas, tapi ia menahan napas, menahan diri. Alan menurunkan tubuhnya lebih dalam. Dahinya hampir menyentuh lantai. Sepertinya Anda ingin menggunakan perpustakaan. Nada suaranya rata. Tenang, aku akan pergi. Tonio tertawa pelan. Kau tahu tempatmu ya? Kakinya menginjak kepala Alan. Santai. Menekannya ke lantai. Sebuah penghinaan yang dilakukan seolah itu hal biasa. Lalu, satu kilatan tajam membelah udara. Wing! Pisau meluncur lurus melewati sisi wajah Tonio. Menancap keras ke tembok. Retakan menjalar di permukaan kayu. Ruangan menjadi sunyi. 1 detik penuh. Tonio terdiam. Apa? Di ambang pintu, berdiri seorang pria dalam siluet cahaya pagi. Posturnya tegak. Tatapannya dingin. Lebih menekan daripada teriakan manapun. Jangan berisik. Suaranya tenang. Tapi nadanya tinggi, tipis. Dasar serangga. Ia menurunkan tangannya perlahan. Aku tidak ingin melihat darah di pagi hariku. Jadi, menghilanglah. Dia bukan orang sembarangan. Putra pertama keluarga Palatio, Leo Palatio. Tonio mencengkeram kerah baju Leo. Saudaraku, suaranya tenang. Terlalu tenang. Sudah kubilang, buang sikap murahanmu sebelum masuk perpustakaan. Leo tersenyum miring. Kau bau obat. Pergilah, selagi masih bisa. Ujung pisau berkilat di antara wajah mereka. Tekanan tak terlihat, tapi nyata. Di lantai, Alan merangkak menjauh perlahan, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Namun di dalam pikirannya, informasi lama muncul kembali. County Palatio. Di dalam game, wilayah ini memang cepat runtuh. Misi sampingan, menyelidiki County Palatio di kerajaan Asteria. Wilayah yang menjalankan prostitusi, mengedarkan narkoba, mengendalikan organisasi bernama Avalon. Dari luar, keluarga bangsawan biasa. Di dalamnya, 2 saudara saling berebut posisi kepala keluarga. Satu dikenal sebagai Raja Prostitusi, yang lain sebagai Raja Narkoba. Dan keduanya bukan orang yang bisa disentuh sembarangan. Tatapan Alan tetap kosong saat ia menunduk lebih rendah. Ternyata kekuatan mereka lebih besar dari yang kukira. Ia tahu satu hal pasti. Ia tidak boleh mengusik 2 orang ini, demi hidupnya yang tenang. Tiba-tiba, tekanan besar menyapu ruangan. Udara seperti terbelah. Rak buku bergetar. Debu berjatuhan deras. Alan mengecilkan tubuhnya, menjauh dari pusat tekanan. Ia berhasil kabur dari kekacauan itu bersama Evan. Evan mengelus kepala Alan, memastikan Alan aman. Wajah Alan tetap datar. Tidak ada kemarahan yang ia tunjukkan. Aku akan hidup dengan tenang, sebagai anak yang tidak berguna. Ia memilih terlihat lemah. Dan di antara 2 kakak yang haus kekuasaan, itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Alan tergeletak setengah di atas sofa. Tubuhnya masih lemas, seperti baru saja dihantam badai tak terlihat. Suara kecil keluar dari tenggorokannya. Tangannya bergerak pelan, seperti seseorang yang baru sadar dari tidur panjang. Di belakangnya, Evan berdiri tegak. Kedua tangan di belakang punggung, tatapannya tenang, tapi tidak pernah benar-benar lengah. Meski begitu, ia berbicara pelan. Anak kedua itu juga tidak terlihat biasa. Alan membuka mata setengah. Pandangannya kosong, seolah tidak memahami apapun. Evan menatapnya lama. Bagaimana mungkin anak seperti ini tahu tentang pasar budak ilegal, tentang eksperimen biologis rahasia di wilayah lain? Itu bukan informasi yang bisa didengar sembarangan. Bagaimana dia bisa tahu? Tanda tanya memenuhi pikirannya. Sementara itu, Alan hanya menghela napas kecil. Capek sekali.
Kabut gelap tipis menguar samar di sekelilingnya. Bukan ancaman, lebih seperti tekanan mental yang belum sepenuhnya stabil. Evan menyipitkan mata. Sepertinya dia kesulitan mengendalikan dirinya sendiri. Lalu ia berkata pelan, "Tuan muda, Anda cukup aneh." Alan kini berbaring lebih santai. Satu tangan menyangga kepalanya. "Kau mengirim anak itu ke panti asuhan?" Jawaban pendek, tanpa penjelasan, tanpa emosi. Dia bilang anak itu tidak terlihat biasa. Dia bukan sekedar tidak biasa. Dia berada di skala bencana. Di dalam kerajaan besar yang menyatukan beberapa negara, pusat kekuasaannya adalah kerajaan kalian. Dan anak yang mereka selamatkan dari pasar budak ilegal itu adalah bos kedua dari Psychedelia, Deus Makalian. Seorang anak yang dijual, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, mengalami kekerasan tanpa henti. Namun pada akhirnya, ia menjadi perwujudan salah satu dari 5 dosa mematikan. Dosa kemalasan. Ironisnya, julukan itu sama sekali tidak menggambarkannya. Dalam game, Deus dikenal sebagai sosok yang membalas hutang dan penghinaan berkali-kali lipat. Ia bukan tipe yang melupakan. Ia membayar semuanya dengan bunga. Dan ketika saatnya tiba, ia memusnahkan kerajaan-kerajaan dengan cara yang bahkan sulit dibayangkan. Bagian itulah yang dulu membuat banyak player terdiam. Game ini tidak pernah setengah-setengah dalam menunjukkan kekejamannya. Karena itulah Alan menekankan pada Evan untuk memperlakukan Deus dengan sangat baik. "Alasan aku mengirimnya ke panti asuhan, belum waktunya. Aku sudah menduganya." "Jadi, surat yang kau kirim pada Yutia tentang anak kedua itu?" Alan menatap lurus ke depan, masih memegang cangkir. "Yah, sekalian basa-basi sedikit." Ekspresinya tetap malas, santai. Namun di balik tatapan setengah terbuka itu, semuanya sudah dihitung. Di sudut lain kerajaan, malam turun tanpa suara. Cahaya bulan menembus pepohonan halaman panti. Deus berdiri sendirian. Tubuh kecilnya kurus. Pakaian tipisnya berkibar tertiup angin. Langkah seseorang mendekat. "Kamu." Deus tidak menoleh. "Kau sudah rusak." "Itu adalah jejak dari itu, bukan?" Deus perlahan mengangkat tangannya. Kulitnya dipenuhi bekas luka tipis, seperti retakan yang tak terlihat oleh orang biasa. "Itu adalah Black Coat, bukan?" Angin berhenti sejenak. Aura tipis, nyaris tak kasat mata, berputar di sekitar tubuh kecil itu. Yutia tersenyum tipis. "Meski begitu, Sang Great Moon masih memilihmu. Selamat." Gaunnya berkibar. Energi ungu kemerahan menyebar dari tubuhnya. "Rasakan kekuatan yang diberikan padamu. Biarkan potensimu terlepas." Energi itu menyentuh Deus. Bukan ledakan, bukan jeritan, hanya getaran halus, seperti riak di permukaan air. Wajah Deus tetap kosong, namun matanya, untuk sesaat, memantulkan warna yang bukan milik manusia. "Jika kau tetap setia dan mengikuti perintahnya," Yutia mengulurkan tangannya, "kau akan mendapatkan balas dendammu." Aura ungu menjalar ke langit, membentuk pusaran besar yang menyelimuti halaman panti. Tubuh kecil Deus terangkat ringan. Tidak ada ketakutan, tidak ada harapan, hanya kehampaan yang dalam. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi. Yutia mendarat ringan. Ia mengeluarkan selembar surat, menatapnya di bawah cahaya bulan. "Kalau begitu, aku harus mengirim balasan pertamaku." Beberapa hari kemudian, langit pagi menggantung pucat di atas kediaman keluarga Palatio. Rumah besar itu berdiri tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Di dalam, Alan duduk sambil membuka buku di tangannya. Alisnya sedikit berkerut. Sebenarnya di mana bos ketiga?" Berak! Pintu terbuka keras. Cahaya dari luar menerobos masuk. Evan berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. "Bajingan itu, maksudku tuan muda kedua." Alan mengangkat wajahnya. "Apa?" "Bajingan itu sudah mati." Garis-garis ungu menebas ruang gelap. Tonio tergeletak di tanah, tubuhnya berlumur darah. Lalu tibalah saat pemakaman Tonio Palatio. Dari atas, peti mati terbaring di tengah ruangan luas. Orang-orang berpakaian hitam berdiri mengelilinginya. Di dalam peti, tubuh Tonio terbaring di atas hamparan bunga putih. Kaun duduk santai di kursi depan. 2 wanita merapat di kanan kirinya. "My lord, kapan ini selesai? Aku bosan. Aku lapar." Gaun mereka mencolok, tangan mereka menggenggam lengannya, manja. Alan berdiri tak jauh dari sana, wajahnya kosong. Memakai narkoba dan membawa wanita ke pemakaman anaknya sendiri. Katapannya dingin. "Aku tahu keluarga ini kacau, tapi ini benar-benar genre dark fantasy." Untuk Tonio, mati karena jatuh tidak sengaja. Ini berbeda dari yang kuingat. Seingat Alan, dulu di dalam game, Leo tertawa di samping tubuh Tonio yang tergeletak. "Akhirnya ku bunuh hama itu setelah bertahun-tahun. Sekarang aku pewaris sah, aku Count Palatio." Ia berteriak putus asa, mengatakan akhirnya membunuhnya setelah sekian lama. Wajahnya memancarkan ekspresi keberuntungan besar. Alan menatapnya dari belakang. "Setidaknya sembunyikan emosimu. Pelakunya pasti Leo atau para pengikutnya." Anyway, tutup peti perlahan tertutup. Alan berdiri di hadapan jasad Tonio dengan tatapan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. "Aku hanya perlu menyelesaikan masalah 5 dosa besar." Setahun kemudian, kediaman Palatio disinari cahaya senja. Masalah suksesi telah selesai. Leo mengambil alih bisnis obat-obatan terlarang. Wilayah county justru menjadi lebih tenang. Di ruang tamu besar, Alan duduk berhadapan dengan Evan. Meja kecil di antara mereka dipenuhi teh dan kue. Sementara itu, Yutia dan Alan menjadi sahabat pena. Alan membuka surat. Matanya menyapu baris demi baris tulisan tangan yang rapi.
Kalau aku tetap berhubungan dengannya, itu akan berguna di masa depan. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Mereka anak-anak yang baik kalau dilihat seperti ini. Selembar daftar lain terangkat. Daftarnya bertambah lagi. Alan memegang kertas itu. Menarik, semakin banyak sponsor yang muncul untuk panti asuhan kecil itu. Meski tidak biasa, tetap saja itu hal yang baik. Lalu Evan meletakkan dokumen di meja. Oh benar, tentang sesuatu yang sedang kau cari. Aku menerima kabar dari Guild. Mereka menemukan sebuah petunjuk. Alan menoleh, dagunya bertumpu ringan pada jari. Benarkah? Itu melegakan. Kilatan tipis muncul di matanya. Mungkin itu buku kuno tentang bos ketiga. Akhirnya, aku bisa menemukan orang itu juga. Segalanya berjalan mulus. Malam yang damai. Di bawah cahaya lampu gantung yang hangat, dua pria duduk berhadapan. Teh mengepul pelan. Tenang. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di tempat distribusi obat daerah Margot, dua pria berjalan santai melewati lorong gelap. Putra tertua keluarga Palatio memang murah hati. Dia selalu memberi imbalan besar. Benar, organisasi kita sekarang sudah punya ratusan anggota. Langkah mereka berhenti. Tanah di depan mereka basah oleh darah. Tubuh-tubuh tergeletak tak bernyawa. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Tidak, tanganku bergerak sendiri. Benang ungu tipis melintas di udara, menari seperti urat cahaya. Satu persatu roboh. Di atas atap, dua sosok berdiri memandangi kekacauan. Deus menarik jemarinya perlahan. Benang-benang cahaya ungu terhubung ke para korban seperti boneka. Lalu Yutia menghampiri Deus yang sedang beraksi. Aku menikmati pertunjukan boneka hari ini. Sepertinya ini harus dilaporkan. Apakah ada gunanya melakukan ini? Suara Deus datar. Yutia menoleh sedikit. Mengapa? Kau mengasihani mereka? Angin malam berembus. Bulan sabit menggantung di atas kota yang dipenuhi mayat. Tidak, jawab Deus pelan. Karena mereka menghabisi manusia dan membuat obat-obatan terlarang. Ia menatap ke kejauhan. Aku hanya tidak tahu, apakah ini ada hubungannya dengan balas dendamku? Tentu saja ada, Yutia tersenyum. Energi merah muda berputar di sekeliling mereka, membentuk pusaran yang membelah udara. Ini adalah landasan untuk menciptakan ruang baginya untuk kembali. Bagaimana mungkin kita membiarkan tempat ini terlihat kotor saat dia datang? Aku mengerti. Cahaya meledak ke langit. Semua akan berjalan sesuai kehendaknya. Kami, Blue Moon, adalah pedangnya. Di bawah bulan biru, simbol itu terukir di tanah.